Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan judul pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Berhubung pada video sebelumnya kontrol diri sudah dibahas, maka fokus materi kita pada kesempatan kali ini adalah prasangka baik dan persaudaraan. Sebelum itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, sebelum lanjut pada penambahan materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube ini. Anak-anak sekalian, adapun pengertian dari prasangka baik itu adalah sikap netral dan cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Adapun anjuran prasangka baik itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Adapun hukum tajwid dari surat Al-Hujurat ayat 12, Ananda disarankan untuk memfokuskan pandangannya pada tulisan potongan ayat yang berwarna biru. Yang pertama, coba dilihat lafaz amanu jtanibu. Cara membacanya, huruf jim dibaca memantul karena hukum bacaannya adalah qalqalah. Alasannya karena huruf jim berharkat sukun. Yang kedua, ismu wala. Cara membacanya dibaca berdengung karena hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Alasannya karena huruf mim berharkat dhammah tanwin bertemu dengan waw. Yaghtab ba'dukum. Cara membacanya ba mati dipadukan dengan ba di depannya karena hukum bacaannya adalah idgham mutamatsilain. Alasannya karena ba mati bertemu dengan ba. Ba'dukum ba'dha. Cara membacanya mim mati dibaca samar karena hukum bacaannya adalah ikhfa safawi. Alasannya karena mim mati bertemu dengan ba. Ba'dukum ba'dha dibaca panjang 2 rakaat karena hukum bacaannya adalah mad iwad. Alasannya karena ada fathah tanwin terletak pada wakaf berhenti. Yang terakhir, tawwabur rahim dibaca tidak berdengung karena hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah.
karena huruf ba berharkat dhammah, tanwin bertemu dengan ro. Ananda sekalian, pembagian prasangka baik itu terbagi kepada 3. Pertama, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prasangka baik terhadap orang lain. Yang ketiga, prasangka baik terhadap diri sendiri. Dalam hal ini Bapak akan lebih menekankan pada prasangka baik kepada Allah. Misalkan Ananda itu berdoa dan ternyata doa Ananda itu belum terkabulkan juga. Bisa jadi doa kita itu diundur pengabulan doanya untuk pengharapan-pengharapan yang lain yang kita tidak mengetahui, atau bisa jadi nanti doa yang kita harapkan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik untuk kita. Jadi disinilah letaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi tentang persaudaraan atau yang disebut dengan ukhuwah, pengertiannya adalah menurut bahasa berasal dari kata akhun, artinya berserikat atau persaudaraan. Jika dirangkai dengan kata Islamiyah, maka pengertian ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Anjuran menjaga persaudaraan terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Adapun tajwidnya yang berwarna biru, innamal mu'minuna, cara membacanya dibaca jelas karena hukum bacaannya adalah al-qamariyah. Alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf mim. La'allakum turhamun, cara membacanya panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat karena hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Alasannya karena terdapat mad tabi'i di akhir wakaf. Ananda sekalian, ada 4 bentuk-bentuk ukhuwah. Pertama, ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang terakhir, ukhuwah fiddin al-Islam, yaitu persaudaraan yang terjadi antar sesama Islam atau Muslim. Ananda sekalian, adapun hikmah dari penerapan persaudaraan atau peningkatan penjagaan persaudaraan, pertama dapat menciptakan wihdah atau persatuan. Yang kedua, dengan adanya persaudaraan dapat menciptakan quwwah, kekuatan. Yang ketiga, dengan adanya persaudaraan yang kuat dapat menciptakan mahabbah, yaitu cinta dan kasih sayang. Adapun cara menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita sehari-hari, pertama senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di surau, di musola. Yang kedua, meringankan beban saudaranya yang mengalami kesusahan.
Yang ketiga, menebarkan salam. Yang keempat, saling memaafkan. Yang kelima, saling mendoakan dalam kebaikan baik untuk diri maupun untuk orang lain. Yang terakhir, sama-sama berniat, bertekad untuk menjauhi segala perbuatan maksiat. Itulah ringkasan materi kita. Semoga Ananda bisa memahami dan mengerti penjabaran materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.